saya Meliana Puspitasari dari jurusan Kimia Angkatan 2018 dari Fakultas Sains dan Matematika. Saya dari KKN Tim 1 Undip tahun 2021-2022. Di sini saya melaksanakan KKN di Kelurahan Manyaran. Kelurahan Manyaran merupakan sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas wilayah Kelurahan Manyaran yaitu di sebelah utara ada Kelurahan Gisikdrono dan Kelurahan Kalibanteng Kidul. Lalu pada sebelah selatan ada Kecamatan Ngalian dan Kelurahan Kalipancur. Di sebelah barat ada Kelurahan Kembangarum dan Kecamatan Ngalian. Lalu pada sebelah timur ada Kelurahan Ngemplak Simongan. Untuk kelembagaan kelurahan terdapat 11 RW dan 99 RT. Adapun untuk lokasi KKN tim kami terfokus di wilayah RW 6 Kelurahan Manyaran dengan wilayah yang memiliki jalanan yang banyak tanjakan dan turunan dikarenakan topografinya merupakan dataran rendah dan dataran tinggi. Wilayahnya yang tidak datar dan rata serta dipenuhi oleh pemukiman sehingga kurang adanya tanah lapang membuat mayoritas warga menanam tanaman dalam pot dan taman toga di balai RW. Untuk permasalahan wilayah RW 6 Kelurahan Manyaran antara lain, ketika masa pandemi yang belum usai, tidak adanya hand sanitizer atau wastafel di balai RW 6, yang merupakan fasilitas umum pusat aktivitas warga dalam menyelenggarakan acara. Sehingga ketika aktivitas dilakukan, di mana pastinya tidak akan jauh dari kontak fisik yang dapat menjadi media penularan virus. Hal ini dapat diketahui bahwa pada masa pasca COVID-19 seperti saat ini, banyak masyarakat yang sudah tidak memiliki kepedulian terhadap protokol kesehatan. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi kelonjakan kasus pandemi kembali yang akan mempengaruhi sektor perekonomian, seperti UMKM, akibat dari dilaksanakan beberapa kali PPKM oleh pemerintah, sehingga berhentinya kegiatan masyarakat. Begitu juga dengan bisnis UMKM yang menjadi terhenti. Hal ini menjadi perhatian khusus di mana diperlukan pengedukasian terhadap warga mengenai UMKM, agar UMKM dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi pemerosotan dalam hal perekonomian dan mencegah lonjakan angka kemiskinan. Pandemi COVID-19 yang belum selesai dan terus munculnya varian virus baru seperti Omicron yang terus menghantui warga sehingga mengharuskan masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan menguatkan imun tubuh. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk terus memantau makanan yang dikonsumsi agar tidak menjadi racun tersendiri dan semakin memperparah tubuh dengan imun yang melemah mengingat pandemi yang tidak kunjung usai. Kelurahan Manyaran memiliki topografi dataran rendah dan dataran tinggi. Kelurahan Manyaran juga memiliki keadaan tanah yang kering, sehingga daerah tersebut tidak cocok untuk persawahan melainkan cocok untuk kebun serta pemukiman. Faktor peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan berkembangnya pemukiman, sehingga lahan tanah kosong pun semakin berkurang. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan lahan kosong untuk sekedar berkebun atau bercocok tanam sebagai upaya penghijauan. Namun, wilayah topografi dataran tinggi menjadikan Manyaran cocok digunakan untuk pemukiman bebas banjir apabila disertai dengan penanaman pohon agar tidak terjadi longsor. Hal ini sudah menjadi kegiatan utama bagi warga Manyaran yaitu membangun taman toga. Dari kondisi wilayah di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, menjadikan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh industri atau bangunan, pedagang, pengangkutan, dan pegawai negeri sipil.
Lokasi di Manyaran sangat memadai dan memungkinkan untuk masyarakat setempat sebagai karyawan karena banyak industri sedang atau besar berdiri di sana. Bidang kegiatan untuk program multidisiplin 1 yang dipilih untuk dijalankan adalah praktik langsung pembuatan cairan hand sanitizer berbahan dasar jeruk nipis guna mengatasi pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang termasuk dalam bidang saintek dengan memperhatikan arahan WHO tentang bagaimana pembuatan hand sanitizer berdasarkan standar WHO serta sesuai dengan SDGs nomor 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Masyarakat masih perlu melakukan protokol kesehatan dan gerakan 5M. Diharapkan program ini dapat mengedukasi dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan di masa pandemi, khususnya kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika memang cuci tangan dengan sabun dirasa tidak praktis, sehingga semua warga khususnya RW 6 Kelurahan Manyaran dapat meminimalisir rantai penyebaran COVID-19. Bidang kegiatan untuk program monodisiplin 1 yaitu poster analisis strategi pengembangan UMKM yang diletakkan di Mading Balai RW 6 Kelurahan Manyaran guna mengedukasi masyarakat mengenai strategi pengembangan bisnis UMKM sehingga ketika warga yang sedang melaksanakan kegiatan di Balai RW bisa membacanya dan membuat warga paham mengenai bagaimana strategi agar bisnis UMKM berjalan dengan baik dan bisa terus berkembang. Perekonomian warga juga dapat terkontrol dengan baik. Bidang kegiatan untuk program multidisiplin 2 yang dipilih untuk dijalankan adalah program pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs, yaitu pembuatan alat hand sanitizer otomatis yang diletakkan di Balai RW 6 Kelurahan Manyaran. Mengingat proses pembangunan Balai RW yang belum selesai dan belum adanya wastafel yang dipasang sehingga diperlukan alternatif lain untuk memudahkan masyarakat agar terus menjalankan prokes. Dengan alat hand sanitizer otomatis ini akan mengurangi intensitas kontak langsung dengan benda agar mencegah penyebaran virus COVID-19 varian baru Omicron. Dari program ini akan mengurangi penyebaran virus dari COVID-19 sehingga kasus dari pandemi tidak terjadi peninggian lagi. Bidang kegiatan untuk program monodisiplin 2 yang dipilih untuk dijalankan adalah program pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan, yaitu edukasi zat kimia berbahaya pada makanan yang beredar dengan media poster. Berkaitan dengan tujuan SDGs dalam hal pendidikan dan kesehatan, yaitu pendidikan yang berkualitas dalam mewaspadai adanya bahan kimia berbahaya pada makanan yang beredar dan menjamin hidup yang sehat pada semua usia dengan menghindari dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan. Diharapkan, program ini dapat terus mengingatkan warga RW 6 agar lebih waspada untuk membeli makanan sehingga mengurangi masalah kesehatan akibat dari masih sembarangan dalam mengkonsumsi makanan. Perkenalkan, saya dari tim 1 2022 bersama teman-teman saya di sini, Pak. Kan ini sudah minggu keempat, Pak, dari kami dan KKN. Apakah kami boleh, Pak, meminta mungkin kesan-kesan Bapak terkait program-program yang telah kami jalankan? Mungkin kalau dari Bapak bagaimana, Pak? Ya, secara overall saya melihat teman-teman KKN kali ini luar biasa. Ada penyelenggaraan kegiatan sosial seperti donor darah seperti ini sangat bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Artinya ya semuanya bisa sehat. Ya, artinya kita bisa berbagi donor darah kita bisa pakai untuk yang membutuhkan. Terus kita bisa dari darah kita sendiri akan bereproduksi lagi, akhirnya menjadi sirkulasi darah kita jadi sehat. Dan untuk kegiatan-kegiatan secara ini bagus sekali nih. Artinya mahasiswa bisa membuatkan layanan sosial seperti informasi, terus ada kegiatan-kegiatan kerja bakti. Ya pokoknya oke lah untuk kalian semua ini. Baik, mungkin ada ini, Pak, saran-saran untuk kedepannya mungkin setelah kami kalau ada KKN berikutnya bagaimana? Ya kalau harapan saya sih jangan berhenti sampai di sini.
Jadi mungkin adik-adik kelas, mas-mas atau mbak-mbak ini semuanya, rekan-rekan ini semuanya, kalau bisa ya nanti seperti ini ya, artinya terus berkelanjutan, walaupun nggak tahu nih agendanya setiap 1 tahun sekali, tapi kegiatan seperti ini udah luar biasa. Ini sebagai gebrakan awal. Sebelum-sebelumnya kan belum ada kegiatan sosial seperti donor darah seperti ini, termasuk mas-mas ini dan mbak-mbak ini sebagai apa ya, yang mengawali kegiatan ini di sini. Dan semoga kalau ini sudah menjadi rutinitas setiap tahun, jadi agenda tahunan, dan mungkin bisa bertambah untuk ini. Ya, masyarakat bisa tahu semuanya kegiatan sosial seperti donor darah kali ini. Mungkin sekian Pak. Ya. Kami juga mau berterima kasih ya Pak sudah diberikan kesempatan untuk boleh melaksanakan KKN kami di sini. Terus juga udah boleh sharing-sharing selama minggu ini. Mungkin sekian dari kami Pak. Mohon maaf kalau ada kesalahan juga. Terima kasih banyak ya Mas Wirto. Sama-sama, sukses buat kalian semuanya. Anda semua hebat gitu. Sukses. Terima kasih Pak.